Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ya sudah, silakan. Anda Muslim atau Kristen, Bang Abdul Sitorus? Muslim. Ya biasa kalau Muslim memang kontra sama saya itu. Yang kontra sama saya itu biasanya itu Muslim gitu dan tidak terpelajar. Silakan, apa yang Anda sampaikan? Saya mau tanya, yang di Matius 1 ayat 1 itu bacaannya gimana ya? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Terus, yang jadi masalah? Enggak, cuma tanya, bukan masalah. Iya, kenapa Anda mempertanyakan itu begitu ada masalah apa begitu loh? Jangan marah-marah sih, ampun, tenang. Kenapa kalian ini marah-marah pada tongpes semua atau bagaimana kan? Heran saya, baru mulai udah ngamuk-ngamuk, marah-marah aja bawaannya. Tenang dulu, tenang. Apakah Anda lagi tongpes begitu, nggak ada duit kok ngamuk aja bawaannya? Silakan. Saya mau tanya, Yesus itu kan Tuhan-Tuhannya orang Kristen. Sebentar, tadi Anda menanyakan Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Terus Anda pindah lagi ke isu lain. Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Nanti Anda lompat lagi kemana-mana. Ini bisa nggak Anda ini? Coba. Ya, Anda mau ngomong apa ini sebenarnya? Coba. Anak itu, anak siapa maksudnya? Anak Daud, anak Abraham. Itu berbicara tentang nubuat, bahwasanya dari keturunan Abraham, keturunan Daud akan lahir seorang Mesias. Makanya dibuka dengan pembukaan, inilah silsilah Yesus sang Mesias, anak Daud, anak Abraham. Kenapa dibuka dengan pembukaan seperti itu? Karena Perjanjian Baru atau Injil Matius adalah pemberitaan tentang digenapinya janji-janji Tuhan kepada Abraham dan juga kepada Daud, bahwa melalui keturunannya akan lahir seorang penyelamat dunia. Kalau nggak nangkep juga, tolong lanjutin lagi, benturin kepala ke ubin. Nah, sudah nangkep belum? Sebentar dulu. Nangkep nggak apa yang saya bicarakan? Dengar dulu. Bukan, pertanyaan saya begini. Apakah Anda nangkep apa yang saya bicarakan? Nangkep. Kan marah aja bawaannya, marah terus lo, heran saya. Ngamuk aja bawaannya, emosi saja. Tenang. Apakah Anda nangkep apa yang saya maksud? Nangkep. Oh ya sudah, kalau nangkep silakan lanjut. Silakan kalau nangkep lanjut, silakan. Berarti sebelum turunnya Yesus Sang Maha Kuasa, udah ada dulu Abraham dong. Sebelum lahirnya Yesus, ya sudah ada Abraham. Tapi Yesus juga mengatakan di dalam Injil Yohanes, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah jadi. Tuhan kok datangnya belakangan tuh gimana itu? Yesus berkata di dalam Injil Yohanes, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum ada anak, bapak dulu yang ada. Bukan ya, bapak dulu yang sebelum dilahirkan, ya. Pembohong kamu ini. Sebelum Tuhan Yesus berkata di dalam Injil bahwasanya ia sudah ada sebelum Abraham ada. Ya, dengar dulu. Sebelum Tuhan Sang Pencipta dilahirkan, ia sudah ada. Sudah ada. Berarti sebelum Bapak anak dulu. Iya, kalau dilahirkannya iya, tetapi sebelum itu ia sudah ada. Kalau dilahirkan itu manusia apa bukan? Manusia. Berarti nggak ada Tuhan itu. Yang mana yang Anda maksud? Coba pilih ini, yang ini, yang ini, atau yang mana? Coba yang mana? Yang mana yang Anda maksudkan? Yang ini, atau yang ini? Dengar dulu, takut ya.
Nggak takut. Yang mana? Yang ini yang Anda maksud yang ini atau yang mana? Yang mana? Yang Anda maksud yang mana? Saya tanyakan, dengar dulu yang saya tanyakan sebelum Tenang, tenang. Jangan marah-marah begitu. Memang orang yang tukang bentur-bentur kepala kuping ini kerjanya marah aja terus loh. Jangan marah-marah, tenang dulu. Tenang, jangan tukang marah-marah. Saya mau tanya. Iya, pertanyaanmu kan sudah saya jawab. Bahwasanya Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes, ketahuilah sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kira-kira kamu nangkep nggak dengan yang saya omongin itu? Nangkep. Nah, terus apa permasalahannya? Permasalahannya, Bang, kira-kira mungkin nggak Abraham itu umurnya sudah sekian puluh tahun, sang pencipta baru turun. Iya, itu dilahirkan. Kita berbicara tentang sebelum dilahirkan. Sebelum kita Ya, dilahirkan, logika, kenapa tidak logika? Logika. Gitu. Aduh. Oke, sekarang saya mau tanya Anda dulu nih. Saya mau tanya sama Anda ini. Boleh saya nanya balik? Aduh. Boleh saya nanya balik nggak? Aduh. Nah, jangan stres gitu. Tarik nafas. Hembuskan. Stres lah, Bang. Ya, sebenarnya tidak stres juga. Sebelum ada bapak, ada anak dulu. Oke, sudah bisa saya bicara? Boleh saya nanya balik nggak? Oke, tanya silakan. Oke. Anda percaya dengan Nur Muhammad nggak? Percaya, Nur itu sinar. Oke. Percaya Anda Nur Muhammad itu sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi? Nggak ada, Bang. Oke, Mana hadisnya? kapan Nur Muhammad itu ada? Tolong keluarkan dulu dalilnya. Iya, Kalau- saya tanya dulu sama Anda. Sebelum saya ke sana, begini. Kan kamu Anda nanya, udah tenang. Jangan panik begitu. Saya kalau ngomong itu banyak orang muslim tuh panik begitu. Jangan, tenang. Begini. Jangan lempar Anda batu sebentar, sendiri, tenang. Anda percaya dengan Nur Muhammad? Percaya, memang Percaya. ada. Apakah Nur Muhammad itu adanya sebelum dia dilahirkan atau sesudah dilahirkan? Kalau Nur Muhammad itu setelah dilahirkan. Oke, sebelum dilahirkan tidak ada Nur Muhammad ya? Ya ada lah, Mas. Oke, baik. Mana Saya ada orang tunjukkan belum dulu. dilahirkan, Baik. Orang belum datang sudah ada nama. Oke, saya balikan dulu Bohong kamera itu. saya ya. Oke, saya Bohong balikan. itu, Mas. Oke, nggak apa-apa. Tenang. Saya tunjukkan sebuah hadis kepada Anda tentang Nur Muhammad. Oke. Oke. Nanti kalau hadis Anda nggak percaya. Percaya sama hadis? Anda percaya sama hadis nggak? Dipercaya. Oke, baik. Kita tunjukkan ya bagaimana. Saya tunjukkan, saya balikkan dulu kamera saya. Memang muslim ini kebanyakan tidak ngerti agamanya sendiri. Baik, saya bacakan ya. Perhatikan. Jangan merokok, Pak. Jangan merokok. Walaupun Anda cocok berbicara Allah dan Muhammad sambil merokok, tapi jangan begitulah ya. Baik, saya bacakan kepada Anda ya. Dikatakan begini ya. Nah ini. Coba, aku mengucap salawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan terawal. Bayangkan nih, terdahulu dan terawal. Nah, dikatakan bagaimana? Bahwasanya, artinya nih ya, bahwa, saya bacakan. Sebentar. Nih. Perihal makhluk pertama yang diciptakan Allah, ya, Rasulullah menjawab, sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nurnya Muhammad. Nah, Allah menjadikan nur itu beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya. Saat itu belum ada lauh, kolam, surga, neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, matahari, dan seterusnya nih. Nah, atas dasar ini, nur itulah adalah substansi. Nah, jadi melalui nur inilah diciptakan segala sesuatu. Bagaimana? Apakah Anda mau membantah ulama Anda sendiri? Pengertian Bang Edis itu apa? Aduh, tadi katanya Nur Muhammad belum ada. Sekarang Nur Muhammad, pengertian Nur Muhammad sudah ada. Gimana? Oke, sekarang saya tanya. Betul tidak Nur Muhammad? Sebentar. Betul tidak Nur Muhammad sudah ada sebelum dilahirkan dia? Nur itu pengertian Edis apa? Iya, udah ke laut sana. Dari tadi Anda ngomong belum, sekarang apa? Memang mereka ini kalau ditanya balik langsung memblek nangis. Aduh, Herman. Begini, saya sudah bilang ya, kalau kalian mau berargumen, perhatikan argumen kalian itu nanti bandol nggak kena ke kepala kalian sendiri. Kalau bikin pertanyaan, siap-siap. Pertanyaanmu itu kalau dibalikin ke kamu, kira-kira kamu nanti mewek apa enggak?
Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Basori Restorator. Ya. Selamat malam, saudara Basori. Selamat malam. Ya, gimana kabar Basori? Baik. Baik, ya silakan Basori. Basori ini teman-teman udah pada kenal nih. Basori ini seorang Muslim dan dia diskusi dengan saya ini sudah lumayan lama lah ya, sudah 2 tahunan ya kalau nggak salah ya. Tapi sering diturunkan. Ya diturunkan gara-gara kamunya nggak nyambung kalau dia diskusi. Dan nggak nyambung, sering kalah situ. Sering kalah. Basori, satu hal yang saya ingat darimu Basori dan kamu katakan saya. Satu hal yang sering saya ingat darimu adalah bahwasanya kamu mengaku bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum pipis kecuali Nabi M. Setuju? Ya. Kenapa? Ayo bersaksi dulu yuk. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum pipis menyuruh minum kencing onta kecuali Nabi Muhammad. Nah, mantap. Jujur. Ya sudah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. ketika dulu Yesus mengajarkan tentang sunat. Tidak pernah Yesus mengajarkan sunat. Tidak pernah Yesus berbicara tentang sunat di dalam Alkitab. Tapi saya pernah mendengar seperti itu. Makanya saya malas diskusi sama kamu. Kalau kamu ngomong tuh cuma pernah mendengar. Coba, Mbak kutip di dalam Alkitab bahwa Yesus berbicara soal sunat. Coba. Saya ini nggak punya bahan. Wes gini aja. Jangan lompat-lompat, tenang. Coba. Di Injil mana Tuhan Yesus berbicara soal sunat? Silakan. Saya nggak punya bahan ini, sakit saya. Nah, tadi katanya menang. Sekarang malah tidak punya bahan. Gimana Anda ini? Kalau kamu itu, Gimana? Kangen sama dirimu itu kalau debat itu kan ramai betul. Kangen. Basori, begini loh. Saya itu sudah memberitahukan kepadamu tentang hal-hal atau perihal-perihal sederhana saja. Begitu loh. Sekarang saya tanya dulu Basori. Ya betul, silakan. Menurut kamu, yang namanya air kencing itu adalah sisa metabolisme racun yang dibuang oleh tubuh. Betul atau salah? Betul. Nah, kalau dia itu bersifat racun, ya, yang dibuang oleh tubuh, dikeluarkan oleh tubuh, berarti itu sesuatu yang dibutuhkan atau tidak? Contoh, saya kasih contoh ya. Hal-hal yang dibuang oleh tubuh. Perhatikan ini, manusia, hewan, ya, kencing dan juga mohon maaf nih, BAB, buang air besar, betul? Ya. Oke, itu adalah ampas atau sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh karena dia itu tidak diperlukan oleh tubuh manusia. Atau sisa dari sebuah metabolisme, ya, yang dia itu bersifat amoniak, bersifat racun, ya, yang harus dibuang. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana mungkin Anda mengikuti orang yang menyuruh minum pipis? Coba, silakan. Logika saya adalah taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemimpin di antara kamu. Oke. Jadi menurut Anda asal yang penting itu Allah yang nyuruh ya. Mau disuruh minum kencing kek, mau disuruh makan lalat kek, mau disuruh bunuh-bunuh cicak kek. Yang penting pokoknya disuruh. Nah, pokoknya manut, betul. Betul. Maksudnya taatilah Allah. Surat An-Nisa ayat 100 berapa? Iya. Taatilah Allah. Saya tanya begini. Maksud saya alasan logis apa yang membuat Anda mengikuti orang yang nyuruh minum air kencing? Alasan logisnya memang hadisnya ada. Dan Nggak nyambung dia Basori ini. Yang saya tanya bukan itu. Saya tahu juga kalau itu hadisnya ada. Yang ditanyakan, coba alasan logisnya bagaimana kok bisa Anda mengikuti orang suruh minum air kencing itu gimana? Ya pada saat itu kan ada orang yang demikian, kemudian dengan minum air kencingnya juga sembuh. Oke. Ya kan seperti itu. Berarti minum air kencing onta itu menyembuhkan. Pada saat itu demikian. Kok bisa sekarang nggak menyembuhkan lagi? Apakah onta sudah berevolusi? Apakah onta sudah berevolusi sekarang sehingga kencingnya bukan obat lagi? Ya sekarang gini, buat penelitian, gitu. Buat penelitian sana. Ngapain lagi dia peneliti orang udah disuruh sang Nabi? Gini loh.
Ini sudah disuruh sang Nabi, tidak perlu lagi diteliti. Artinya menurut Anda, kencing onta itu adalah obat, betul? Tetangga saya itu ada yang minum kencing onta, tetapi alhamdulillah penyakitnya juga sembuh. Nah, berarti Anda merekomendasikan supaya seluruh umat meminum air kencing onta, betul? Saya tidak merekomendasikan. Nah ini betul-betul Anda ini seorang munafik. Coba, Basori, coba ya Basori. Anda berkata tetangga Anda minum pipis onta sembuh. Kemudian waktu di zaman Nabi minum pipis onta sembuh. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Coba, mau tidak tenang. Menurutmu kencing onta baik, tenang Pak Sori. Menurutmu kencing onta itu baik tidak dikonsumsi orang Islam? Kalau konsepnya Mulai dari di bawah sajalah kamu Pak Sori. Iya, kalau kamu ditanya apa jawabnya apa? Gimana? Heran saya loh. Tinggal bilang saja saya tidak mau minum kencing onta, saya mau. Kok mutar-mutar? Vivis. Ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada. Sabar teman-teman ya. Eman, nah, silakan Eman. Ya, tap-tap layar dulu ya guys ya, karena tadi orang tadi yang merokok tadi itu kita kena pembatasan masalah rokok. Halo, Eman, Anda? Halo, selamat malam Bang Edis. Bang, ada kipas kah di situ, Bang? Iya ada kipas. Coba dimatikan dulu, Bang, karena kipasnya membuat suara jadi suara gaduh di sini, Bang. Oke, Bang Eman, saya mau tanya dulu, Bang, Anda ini Muslim kah? Saya Katolik Bang. Oh, Katolik. Oke, Bang, coba Abang duduk dulu yang bagus supaya Abang bisa agak sedikit mundur dulu kameranya, Bang. Abang terlalu dekat sebenarnya, agak mundur sedikit bisa? Nah, begitu, Bang. Iya, sip, mantap. Ini teman-teman saudaranya RK dan saudaranya Mata Pisau. Ya, gimana, Bang? Apa yang Anda utarakan? Boleh, Bang, boleh. Bang, suaranya agak-agak mendem, Bang. Suaranya Bang agak-agak mendem, Bang. Suara Abang pakai apa ini? Abang pakai headset nggak? Bang, kami nggak bisa dengar Abang ngomong apa. Atau Abang naik lagi? Atau bagaimana? Oke ya, kami nggak dengar Abang ngomong apa ya. Saya turunkan dulu, oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada bentar ya. Kita kasih naik ada Metra lagi. Orang ini lagi. Ya, silakan Metra. Nyalakan kameramu. Gimana? Aku cuma mau nanya, berani nggak debat di luar rumah, bro? Metra, kamu nyalakan kamera dulu kalau mau ngomong. Aku yakin nggak berani, jadi nggak usah panjang lebar. Kalau iya berani, kapan? Ayo, temanya tentukan sendiri. Metra, kamu jangan kebanyakan minum kencing onta. Saya ini Metra, sudah terbukti. Kayaknya Bro Tempat Edis Juma lagi saya mabuk datangi. juga. Tempat siapa? Coba kamu sebutin channel yang nggak saya datangin. Kok bisa-bisanya kamu katakan tidak berani debat di luar channel saya itu? Coba kamu Iya, ini kalau iya, kamu ini ayo habis aja, minum, langsung kamu aja. habis minum Kapan- pipis onta berapa galon? Kapan kita gas? Tentukan temanya. Kalau memang berani punya nyali. Bro. Kamu aja kameramu nggak kau nyalakan. Saya heran dengan orang-orang ini loh. Katanya saya tidak berani diskusi di luar channel saya. Loh, apa kamu mata kamu nggak kurang oksigen atau bagaimana isi kepalamu? Itu channel-channel Juma, channel Yusuf PI, channel siapa itu saya datangi. Kok bisa nggak berani diskusi di channel luar saya itu gimana? Sungguh Anda ini berada di dalam kenekatan yang nyata ya. Oke, kita kasih naik tadi si Eman tadi ya. Ya, silakan Eman, nyalakan kameramu.
Eman. Sabar bang, sabar. Ya, silakan Eman. Ya, Bagus silakan dulu, Bang. Eman. Eman Katolik. Iya, saya Katolik bang. Oh ya, silakan Eman. Apa yang mau Eman utarakan? Silakan. Bang, kalau perbedaan agama Kristen Protestan dengan Katolik, kan di Katolik kan ada patung, sedangkan di Protestan atau Kristen tidak ada patung. Kenapa ya? Oke, justru saya yang mau bertanya kepada abang, gitu karena abang kan Katolik, betul kan? Nah, saya pernah menanyakan ini ke suatu room. Saya tidak mau menyimpulkan ya, saya tidak mau menyimpulkan, tetapi saya bertanya dulu, apakah ini adalah ajaran Katolik atau tidak? Sebentar ya, saya balikan dulu kamera saya bang ya. Ya, Saya balik dulu kamera saya sebentar, mohon menunggu sebentar. Saya tunjukkan dulu. Dan ini saya mau tanyakan kepada abang, apakah ini adalah ajaran Katolik atau tidak? Sebentar ya. Sebenarnya RK yang lebih bagus mewakili Katolik ya, biar nggak debat dengan orang awam. Nanti saya dibilang begitu. Oke, saya hilangin dulu ya bang ya. Oke, sebentar. Oke. Bang, sebentar ya. Oke, sebentar. Aduh. Sabar bang ya. Bentar bang. Bentar ya. Oh, sebentar bang. Saya mau tanya sama anda. Ini lihat, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan nggak? lihat. Oke. Sebentar. Saya kasih aja ya ini yang bukan video lah ya. Kalau video nanti agak sedikit ini. Sebentar, sabar bang ya. Sabar bang. Abang datangnya dadakan, jadi agak sedikit saya ini bang. Agak sedikit. Oke, ini videonya RK ya bang ya. Nih bang. Makanya saya mau bertanya sama abang nih. Stop cium patung RK, Kristen tidak mengajarkan itu. Yosua sembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu. Nah, baik, otakmu. RK jangan menyembah patung. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Di bait suci pada saat itu banyak patung. Oke, yang mau saya tanyakan sama abang begini bang, kelihatan nggak ini bang? Sebentar. Ini gimana sih cara kelihatan, Bang. Sebentar, saya screenshot dulu ya, sebentar. Stop cium patung RK, Kristen tidak mengajarkan itu. Yosua sembah patung. Aduh, jaringan. Sebentar. Saya perbesar saja bang ya. Oke, biar Yuk. langsung ini. Oke, kelihatan nggak ini bang gambar ini bang? Kelihatan ini? Kelihatan. Oke, Yuk. kelihatan ini orang-orang bertekuk lutut, bersujud di hadapan patung bersujud. Maria. Kelihatan? Yuk. Oke, kemudian ini juga kelihatan ini orang bertekuk lutut bersujud nih, kelihatan ya di hadapan patung Maria. Saya mau tanya dulu sama abang, apakah ini adalah resmi ajaran Katolik atau bukan? Apakah ini ada di kitabnya orang Katolik ajaran supaya menyembah atau sujud di hadapan patung Maria? Sebelum saya simpulkan gitu. Karena saya tidak berani menyimpulkan karena saya tidak tahu apakah ini adalah ajaran resmi Katolik begitu. Pertanyaan saya, apakah ini adalah ajaran resmi orang Katolik untuk bersujud dan berdoa kepada Maria, kepada patungnya Maria begitu? Yo, resmi itu, resmi. Resmi. Berarti ajaran Katolik ya? Yo. Oke. Jadi menurut abang, apakah yang seperti ini itu ada dasar Alkitabnya? Silakan bang. Saya malah mau belajar nih. Coba, tolong ajarin saya di mana di dalam Alkitab diajarin untuk menyembah patungnya Maria. Silakan. Tidak Saya tahu, balik dulu. Tidak tahu. Gimana? Tidak tahu. Tidak tahu. Berarti abang hanya ikut-ikutan saja? Loh, gimana bang ini ditanya kok? Saya bertanya nih bang, saya hanya bertanya. Abang kan bilang itu resmi ajaran Katolik. RK pun ketika ditanya, RK jangan nyembah patung. Malah Tuhan katanya yang nyuruh nyembah patung itu Tuhan katanya.
Begitu. Nah, maka dari 3 orang, saya juga ada channel lain lagi, channel Katolik lagi, yang saya tanya perihal yang sama. Apakah benar itu ajaran Katolik? Saya bilang seperti itu. Dan mereka berkata, iya, itu adalah resmi ajaran Katolik. Jadi membakar dupa begitu kepada patung Maria, kemudian sujud-sujud kepada patung Maria, itu katanya ajaran Katolik resmi. Tiga orang yang saya tanya, termasuk Anda. Bukan dupa bang, tapi lilin. Oke, saya putarkan lagi ya bang ya. Saya putarkan lagi bang. Saya balik dulu kamera saya. Saya balik dulu ya bang ya. Saya kasih perbesar lagi bang. Saya konfirmasi ya teman-teman. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini memang ajaran Katolik. Saya hanya bertanya. Oke. Oke bang ya, sebentar. Ini videonya RK. Oke. Nah ini bang ya, habis ini coba lihat. Nah ini abang lihat ini dia bakar dupa, bakar ukupan pada patung. Tidak ada dupa itu. Oke, saya ulang lagi. Ukupan bang, ukupan itu ya dupa gitu. Nih kelihatan bang, ini yang dipegang ini yang berasap ini kelihatan nggak? Oh iya. Nah, yang dupa. Memang agak kurang jelas sih ya. Dupa. Jelas nggak ini? Sebentar, saya tangkap layar lagi ya. Aduh, sebentar. Nampaknya kok kurang ini ya. Aduh. Saya nggak bisa nunjukkan ininya, Bang. Oke, coba nih, kelihatan ya. Ini mengusung-usung patung Maria, begitu ya. Tuh. Sujud, ya. Di hadapan patung Maria, begitu. Sayangnya tidak bisa saya perbesar. Nah, makanya yang saya pertanyakan kepada Anda, apakah itu adalah ajaran resmi Katolik? Anda bilang iya. Nah, makanya kalau itu ajaran resmi Katolik, pertanyaan saya, nih saya kasih aja gambarnya dah. Nah ini kelihatan. Kelihatan, Bang? Iya, kelihatan. Oke. Kelihatan orang-orang di situ bertekuk lutut, bersujud di hadapan patung Maria. Yo. Oke, dan Anda katakan itu adalah ajaran resmi Katolik? Halo? Halo. Iya, itu ajaran resmi Katolik. Loh, kok abang malah tertawa ini gimana? Abang Katolik bukan ini? Halo? Loh, malah dia pencet tombol lari. Berat. Oke, baik ya, kita lanjutkan ya. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Saya bertanya apakah itu resmi ajaran Katolik. Dia bilang iya. Karena kata RK ini ya, RK yang bilang katanya, yang menyuruh menyembah patung itu kata RK adalah Tuhan. RK yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Silakan ya, bagi yang mau berdiskusi, bagi yang mau membantah, naik diskusi dengan saya. Ingat ya, kita berdebat atau berdiskusi. Kita bukan hujat-menghujat atau caci maki-memaki ya. Silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada karena kalau di dalam Alkitab yang saya pelajari ya, nggak tahu kalau Alkitab versi yang sudah ditafsir dirombak sama RK ya. Kalau di dalam Alkitab yang saya baca, kalau ada orang mengajari Anda cium-cium batu, ya, sujud-sujud di hadapan batu, sujud di hadapan patung, ya, mencium-cium patung, itu dikatakan di dalam Alkitab itu pengikut setan yang terkutuk. Ya, seperti itu. Sekali lagi teman-teman ya, di dalam Alkitab itu dilarang. Saya pernah bilang begini, di dalam Alkitab tidak ada di dalam Alkitab larangan untuk memberikan hormat, untuk memberikan sujud kepada manusia. Sekali lagi nih, dengarkan ya. Di dalam Alkitab tidak pernah Tuhan melarang supaya seseorang itu memberi hormat, menyembah begitu ya, menyembah atau membungkukkan badan di hadapan manusia, di hadapan raja. Nggak ada. Yang ada adalah perbuatan seperti itu dilarang dilakukan kepada patung-patung, kepada batu, kepada benda-benda mati. Begitu. Supaya kalian itu ngerti kalau baca Alkitab itu.
Baca Alkitab lagi. Di dalam Alkitab dikatakan di situ berkali-kali bahwa orang-orang besar, ya, para pembesar, orang-orang terhormat itu dihormati. Bahkan biasa mereka berdiri atau di hadapan para pembesar itu dia sujud sampai mukanya sampai ke tanah. Itu biasa di dalam Alkitab itu. Kalau Anda biasa baca Alkitab, Anda akan menemukan hal demikian berulang-ulang. Gitu ya. Bagaimana ketika Mephibosheth dia sujud kepada Daud, menyembah kepada Daud. Dan itu tidak dilarang. Itu dalam Alkitab itu, hal seperti itu tidak pernah dilarang oleh Tuhan. Tidak pernah Tuhan berfirman, jangan engkau sujud kepada manusia, jangan engkau menyembah manusia, nggak ada. Yang ada, jangan engkau sujud menyembah kepada patung, kepada batu, kepada berhala, itu yang nggak boleh. Ya. Oke, silakan yuk. Bagi yang mau berdebat soal itu, naik ke sini. Kita buktikan. Ayo, naik. Jangan cuma nyerocos saja di anu. Nggak tahu di mana begitu. Saya sudah kasih kesempatan. Mari kita berdiskusi soal itu. Kita kasih naik yang berikutnya ada bentar ya. Putra, ya silakan. Putra Surabaya. Silakan Putra Surabaya, nyalakan kamera Anda. Putra Surabaya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo? Halo? Oke, dia turun. Kita kasih naik yang berikutnya ada Farel, ya silakan Farel. Halo Farel. Halo Farel. Baik, saya turunkan ya. Teman-teman, coba ya kalau mau naik, persiapkan diri dulu ya. Yang mau kita dengar itu argumen Anda, bukan suara TV ya. Sekali lagi teman-teman, yang mau kita dengar itu adalah argumen-argumen Anda mematahkan argumen-argumen saya. Kita nggak mau dengar suara TV, suara kipas begitu ya. Ayo silakan, silakan. Kita kasih naik ada saudara Calvinto. Oh Y, saudara Y. Halo? Y? Halo, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Gelap Bang, gelap. Oke, kalau gitu tunggu terang dulu ya, baru naik lagi ya. Kita kasih naik ada Eman. Eman garis miring Rabia. Silakan Eman Rabia. Nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Eman, kenalan diri dulu Bang. Abang Muslim? Iya Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini Bang, kan 13 tahun sudah baca Al-Quran. Mempelajari Bang. Kalau membaca-baca huruf Arab, nah itu kerjaan kalian Bang. Saya heran, kenapa ya kalian ini tidak pernah nangkap dengan maksud saya? Coba Bang, amankan dulu suara-suara Bang. Tadi sudah saya bilang loh, kalau naik ke sini, kami mau dengar argumen Anda Bang, bukan mau dengar kebisingan-kebisingan. Coba Abang pindah dulu ke tempat yang aman. Pantesan omongan saya tidak pernah sampai karena kalian itu nggak pernah konsentrasi. Bang, coba putar video saya yang mengatakan bahwa saya 13 tahun membaca Al-Quran. Yang ada 13 tahun saya mempelajari Al-Quran Bang. Kalau membaca Al-Quran, nah itu kerjaan kalian. Agak mundur sedikit Bang, biar nggak separuh Bang. Wajah Bang biar nggak separuh begini Bang. Heran saya ini orang. Kenapa sih kalian ini kok susah amat sih? Coba kalau ngomong tuh jangan begini gitu loh. Nih, apa ini kalau ngomong begini nih? Bang, wajah Anda tidak terlihat jelas. Coba mundur sedikit. Nah, gitu loh. Heran saya orang-orang ini, heran semua, habis semua obatnya. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Bang, coba cariin Bang nama Tony di dalam Al-Quran. Nggak ada. Ada Bang. Tony? Nggak ada. Iya, ada. Coba di mana? Kalau ada Tony di dalam Al-Quran, saya terjun dari Monas. Silakan. Ada. Serius Ya, Bang? silakan, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bukan Tony. Terus apa ya? Saiton nih rojim, artinya Saiton yang terkutuk. Oh bilang Tony ini. Terjun lah Bang.
Itu bukan nama Tony. Itu adalah kalimat gabungan antara Syaiton Mirojim, Syaiton yang terkutuk. Kok nama Tony? Iya. Ya udah, kamu benturin lagi kepalamu ke lantai itu sampai bengak dulu ya, baru naik lagi ke sini. Heran saya dengan mereka ini. Itu bukan nama. Kalau nama itu misalnya Musa, Daud, ya, Sulaiman, itu nama. Tony kok bilang nama? Heran saya. Makasih. Ayo, silakan lagi, silakan yuk. Mari kita berdiskusi dengan baik. Tunjukkan loh, kamu itu berkualitas. Yang naik ke sini tuh kebanyakan itu pada, yang maksudnya yang naik berbantah dengan saya di sini itu kebanyakan pada Oon. Heran saya. Ayo silakan. Yang berilmu dong, berilmu ya. Anika, silakan Anika, nyalakan kamera dulu. Saudari Anika, silakan. Halo Anika. Halo. Ya, silakan Anika, nyalakan kamera dulu. Bisa kah ini? Ya. Saya bantu dari sini, silakan. Sudah ada di layar Anda, silakan ketik atau klik simpan. Waduh. Oke. Saudari Anika, kenalan diri dulu, Muslim. Terus? Kristen. Oke, ada apa, Saudari Anika? Oke, mungkin Anika, coba kalau diskusi, coba kalian cari dulu satu posisi atau keadaan di mana kalian nanti kalau saya ngomong tuh kalian nangkep gitu loh. Kalau kalian nanti diskusi ada suara anak nangis, ada ini, jadi kalian itu nggak fokus dengerin saya. Yang fokus saja masih gagal paham. Apalagi yang nggak fokus. Yuk. Karena channel kita ini teman-teman hanya untuk orang-orang yang mendalam saja. Kalau mau debat kusir nggak karu-karuan, ya bolehlah kalian cari channel-channel yang nggak karu-karuan. Ayo silakan, Crash. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Kenzu sebentar. Bang Aldi Koto, silakan Bang Aldi. Halo Bang Aldi Koto. Halo Bang Aldi, silakan Bang Aldi, nyalakan kamera dulu Bang. Orang muslim jangan mau naik edit penghujat ini, jangan mau. Kalau kita naik malah dia malah menghujat. Tenang. Iya, jangan ada yang naik muslim, jangan ada yang naik. Muslim jangan ada yang naik. Kita sudah babak belur nih kita. Kita udah babak belur nih. Betul. Sudah babak lari ya. Lari. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian memang sudah kehabisan argumen, kalau kalian memang sudah kehabisan ilmu untuk membantah saya, ya memang kalian itu nonton di bawah saja ya. Karena apa? Karena kalau kalian naik, tidak persiapan, kalian nggak ngerti apa yang mau kalian argumenkan sama saya, nanti Anda akan membuat malu sendiri agama Anda. Ayo silakan. Ini ada 5.500 orang yang menyaksikan ini. Coba, ada nggak di antara 5.500 orang ini orang yang benar-benar berilmu ingin membantah atau ingin melakukan counter di sini? Coba, kita tunggu deh kedatangannya. Silakan. Kita kasih naik, ada Agus Zolik. Ya, selamat malam Saudara Agus Zolik. Malam Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Bang Agus, kenalan diri dulu Bang, Abang Muslim. Ya, Muslim. Oke, silakan Bang. Abang mau mengutarakan apa? Silakan. Mau nanya aja Bang. Abang kan Protestan kan? Betul. Sebenarnya nggak ada Protestan, nggak ada. Ya? Saya Kristen gitu aja Bang. Kristen artinya itu artinya pengikut Kristus. Kristus itu adalah Mesias, atau kalau bahasa Arabnya itu Al-Masih. Nah, yang pengen saya tanya itu, kalau Katolik kan, justru kalau yang saya lihat kalau Katolik itu mereka satu Bang, kayak udah satu ajaran lah. Tapi kalau kayak Kristen itu kayak banyak
beda cara cara ibadahnya. Setiap gereja beda alirannya. Itu Contohnya, gimana, Bang? contohnya gimana? Contohnya kalau Kristen itu ada yang Pantekosta, ada yang Ya, bedanya di mana? Paken. Bedanya di mana? Dari beberapa temanku itu pernah kutanya, bedanya itu cara ibadahnya, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Apa itu cara ibadah? Contoh kalau misalnya cara nyanyinya itu ada yang Kalau hal-hal seperti itu, Bang, ya di dalam Islam pun beda-beda, Bang. Bahkan Muhammad berkata bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, Islam 73 golongan. Anda pernah dengar itu? Itu terucap langsung dari mulut Rasulullah. Pernah dengar? Ya, Oke, ya. berarti umat yang paling banyak pecahannya umat apa? Kalau yang umat lain saya nggak tahu sih. Langsung Kalau Muslim pernah macet emang. dengar. Bang, tenang dulu Bang, tenang. Abang datang kemari membawa argumen bahwasannya kalau ajaran Katolik tuh satu, sementara kalau Protestan tuh banyak. Oke. Ya. Nah, dengan berargumen semacam itu, yang saya tangkap ya Bang ya, yang saya tangkap seolah-olah Anda mengatakan bahwa yang satu ajarannya itu benar. Kemudian yang ajarannya bukan masalah benar atau terus enggaknya, gimana? Terus Bukan ya masalah makanya yang benar saya atau tanyakan enggak. itu Saya bertanya. permasalahannya ada di mana gitu. Permasalahannya. Cara ibadahnya, contoh atau kayak gini lah. Saya rubah pertanyaannya. Misalnya cara ibadahnya orang Kristen itu apa memang diatur dalam Alkitab atau itu cuma aturan gereja aja? Apa itu ibadah, Bang? Ya kan biasa kalau ditanya ke, saya nggak tahu ya kalau di Makanya banyak orang seperti ini teman-teman. Begini Bang, yang Abang udah sering nonton channel saya tuh baru-baru ini aja. Beberapa kali sih. Baik, mungkin Abang nggak dengar apa yang begini Bang. Banyak orang bertanya, tapi dia nggak ngerti apa isi pertanyaannya itu. Contoh, Anda tadi bertanya kepada saya tentang perbedaan cara ibadah. Pertanyaan saya kepada Anda yang mengajukan pertanyaan tentang cara ibadah, Anda ngerti nggak apa itu ibadah? Ibadah itu prosesi kita untuk menyembah Tuhan sih. Nah, makanya kalau seperti ini, makanya kita itu nggak pernah ketemu, Bang. Jadi begini, saya kasih tahu kepada Anda, saya kasih tahu. Ibadah itu bukan bahasa Indonesia aslinya, Bang. Itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Dari kata abud. Ya, abud, dari kata abdu, penghambaan diri. Itu definisi ibadah, Bang. Ibadah artinya perhambaan diri. Begitu, Bang. Kalau yang Anda tanyakan itu sebenarnya bukan tata cara ibadah. Yang Anda tanyakan itu tata cara persekutuan. Jadi Anda harus bisa bedakan mana itu ibadah, mana persekutuan. Kalau yang Anda maksud itu datang hari tertentu, kumpul sesama seiman, itu di dalam Alkitab disebut persekutuan atau eklesia. Itu asal usul kata gereja itu dari situ, Bang. Nah, tetapi kalau Anda bertanya tentang ibadah itu artinya penghambaan diri. Bagaimana cara menghambakan diri? Ya dengan cara melakukan apa yang dia suruh. Contoh nih Bang. Disuruh jangan engkau mencuri, lalu dilaksanakan tidak mencuri. Itu ibadah itu. Baru contoh lagi dikatakan untuk misalnya kamu harus menolong sesama manusia. Misalnya ada orang miskin, begitu, terus dia tidak punya makan, terus kita beri dia makan. Nah, itu yang dimaksud itu. Penghambaan diri itu. Berbakti, begitu. Kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau tata caranya persekutuan beda-beda ya nggak masalah. Mau jingkrak boleh, mau hening boleh, nggak masalah, Bang. Tidak ada hal yang esensial. Kalau Anda mengatakan itu bukan masalah, kan? Tetapi kalau Anda mengatakan itu masalah, bagaimana dengan umat muslim yang terpecah menjadi 73 golongan? Dan satu golongan saja yang masuk surga, yang lain masuk neraka semua. Betul nggak? Ya, aku nanya aja sih Bang, karena kenapa aku tanya sampai ibadahnya itu, beberapa kali nanya teman Kristen sih, jawabannya sering gitu, ya lagi ibadah. Nah, Bang, jangan diulangin, Bang. Bang, Ya. jangan diulangin. Barusan tadi saya ngomong, Bang. Aduh, memang saya ngomong apapun gak pernah didengar ya. Bang, tadi sudah saya bilang, Bang, yang Anda maksud bukan ibadah, Bang. Yang Anda maksud persekutuan. Astaga, udah dijelasin berbusa-busa juga. Memang berat. Bang, Anda bisa bedakan nggak persekutuan dengan ibadah? Bisa bedakan?
Gini bang, kalau orang datang ke satu bangunan tertentu, lalu di sana mereka melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, itu artinya persekutuan. Yang bikin itu ibadah adalah orang-orang awam. Entah itu orang Islam, entah itu orang Kristen, sama aja. Makanya ada istilah ibadah hari ini. Hari ini kita selesai ibadah. Lah kalau selesai ibadah itu bahaya, Bang. Gimana? Kalau ada istilah di dalam Alkitab, hari ini kita berhenti beribadah, artinya hari ini kita berhenti menghambakan diri kepada Tuhan. Itu yang dimaksud, Bang, persekutuan. Masih nanti diulangin lagi sama dia. Memang berat nih ya saudara-saudara. Makanya bang, kalau Anda mendengar ya, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Tidaklah kami ciptakan jin dan malaikat illa liya'budun. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, tidaklah diciptakan jin dan malaikat kecuali untuk beribadah kepadaku. Anda tahu nggak ayat itu? Aja, Bang, ya? Tahu nggak ayat itu? Tahu. Artinya seorang muslim itu diciptakan hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Nah masalahnya Anda ngerti nggak ibadah itu apa? Nah banyak orang di dalam pikirannya ibadah itu adalah kegiatan memasuki bangunan tertentu. Makanya bang, bahasa-bahasa di dalam Al-Quran dan Alkitab itu sering tidak sama dengan bahasa-bahasa di pasar, di tengah-tengah orang awam. Itulah yang membuat debat agama ini sering terdebat kusir. Karena orang yang berdebat tuh orang yang nggak paham gitu loh. Sama-sama nggak paham. Yang Islam ada pihak-pihaknya, yang Kristen juga sama. Ya, begitu. Makanya jangan gini loh. Kalau dua orang penjual bakso, jangan berdebat soal bagaimana operasi teknik yang baik pasang ring jantung. Karena dua-duanya orang awam, dua-duanya orang yang tidak berkompeten. Begitu. Janganlah seorang muslim awam berdebat dengan seorang Kristen awam. Dua-duanya tidak berkompeten. Begitu. Makanya di channel ini itu bukan membahas hal-hal yang dipahami oleh orang awam, tetapi hal-hal yang dimaksudkan oleh penulis Al-Quran maupun penulis Injil tersebut. Begitu bang. Abang nangkep nggak dengan yang saya utarakan? Oke, apa tujuan Anda diciptakan? Sebentar, apa tujuan Anda diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Oke, kalau Anda tidak beribadah, berarti Anda telah mengalami disfungsi penciptaan, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya kepada Anda, apakah sekarang Anda sedang beribadah? Kalau beberapa pengertiannya itu ibadah bukan cuma nanti sholat juga kan? Nah, itu yang saya maksud, Bang. Itu yang saya maksud. Kalau di dalam pikiran orang awam, ibadah itu ya begini. Itu di dalam orang Islam yang awam. Sama, di dalam kepala orang Kristen yang awam, ibadah itu pergi ke gereja itu. Tetapi pengertian ibadah yang sebenarnya bukan itu. Begitu. Gereja itu nggak wajib ya? Tidak dikatakan wajib, Bang. Dikatakan jangan engkau, ada ayatnya di dalam Alkitab nih ya, saya kasih tunjuk. Di dalam Alkitab ada ayat yang berbunyi, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Nah, kata pertemuan itulah, Bang, yang diterjemahkan jadi ibadah. Sebentar ya. Saya kasih tunjuk dulu ayatnya. Nih ya, saya kasih tunjuk. Ini banyak orang-orang nggak paham nih, Bang ya. Siap. Itu tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10:25 ya Bang ya. Saya harus ajarkan ini supaya orang-orang mengerti. Oke. Saya balik dulu ya Bang ya, layar saya Bang ya. Oke, sudah kelihatan di sini Bang. Nah, ini asal usul yang disalahpahami orang jadi kata ibadah ini ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Nah, ini. Pertemuan. Nah, di dalam terjemahan jadi pertemuan-pertemuan ibadah. Nih, kalau di dalam terjemahan yang lama, janganlah kita undur daripada berhimpun bersama-sama. Sebagaimana biasa setengah orang berbuat. Nih, kalau dalam terjemahan-terjemahan yang lain ya, saya kasih contoh terjemahan. Nah, ini terjemahan sederhana Indonesia. Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita. Nah, kata persekutuan ini nanti akhirnya jadi gereja ini. Kalau kita lihat ya dalam bahasa aslinya ya.
Jangan berhenti daripada berhimpun. Nah, kata berhimpun ini, Bang, 1997. Kita klik. 1997. Nah, ini. Kelihatan? Iya, ya. Nih, ini asal usul kata gereja nih. Berkumpul. Tuh, Bang. Seperti itu. Jadi sebenarnya kata-kata ibadah kita hentikan itu sebenarnya kata-kata orang-orang awam, Bang. Itu bahasa orang-orang awam. Dan banyak pendeta dan banyak ustadz sudah ketularan. Iya, Bang. Makanya begini, banyak orang, Bang, entah itu ustadz, entah itu banyak mereka itu sebenarnya kurang mengerti maksud yang ditulis di dalam kitab suci itu. Makanya kalau ada istilah hari ini kita berhenti beribadah, ya untuk orang awam yang nggak apa-apa lah. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa yang biblikal, bahasa-bahasa yang dimaksud dalam agama Islam dan Kristen, itu bahasa yang berbahaya. Ibadah itu nggak bisa berhenti, ibadah itu 24 jam dia sifatnya. Ya, Gitu, kalau kita emang nggak ibadah nggak harus sholat. Cuman maksudnya kan yang saya bilang tadi itu sering yang malah saya dengar itu dari Kristen. Contoh, ya hari ini aku ibadah kayak itu. Jadi ibadah bagi mereka itu kayak hanya ke gereja saja, makanya. Nah, makanya itu pun yang dipahami oleh orang Islam juga sama, Bang. Kebanyakan juga begitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau hanya itu? Itu aja sih, Bang. Cuma mau diskusi aja. Oke. Nah, sekarang, Bang, yang saya maksudkan kepada Anda begini, Bang. Saya mau tanya sama Anda, perihal perbedaan-perbedaan ini, Bang. Muhammad pernah berkata bahwa umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan 72 golongan itu masuk neraka, betul? Jadi gini, saya belum terlalu paham maksudnya itu. Cuman yang setahu saya, orang muslim pun bahkan dibilangnya itu bakal ke neraka dulu. Tapi untuk membersihkan dosa-dosanya dan setelah itu, semua yang muslim pasti akan masuk surga. Itu sepengetahuan saya, Bang. Coba tunjukkan hadisnya. Kalau hanya sepengetahuan itu nggak boleh, Bang, dalam diskusi. Anda harus menunjukkan dalilnya. Saya nggak siap itu. Ada itu, Bang. Nanti bisa Oke lah, besok saja naiknya kalau udah siap ya. Siap. Naiknya besok kalau udah siap. Baik. Terima kasih, Bang. Selamat malam. Ya. Ayo silakan yuk yang lain ya. Jadi teman-teman, saya memang memberitahu hal-hal yang biblikal dan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Cuman orang-orang awam itu memang banyak terpukul memang. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses. Makasih Kak Win. Makasih. Jadi teman-teman, di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, itu dikatakan kebanyakan orang awam ketimbang orang-orang yang mengerti. Begitu di dalam Alkitab dikatakan apa? Sungguh lebarlah dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan itu berbondong-bondong orang yang masuk ke sana. Tetapi sempit dan sesaklah jalan yang menuju pintu yang menuju kepada hidup, dan sedikit orang yang masuk dalamnya ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Rin ya, silakan Rin. Silakan Rin, nyalakan kamera Anda. Halo, saudari Rin, nyalakan kamera dulu. Halo. Halo. Oke, kita turunkan dulu. Kita kasih naik yang berikutnya ada Vester. Silakan Vester. Halo Vester. Halo Vester. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Halo. Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Halo Vester. Macam mana mau nyalakan kamera nih? Bantu Bang. Saya bantu dari sini. Sudah saya kirimkan itu Bantu, permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera Anda. Vester. Ya, Bang. Oke, silakan Bang. Abang Islam? Tidak Kristen. Oh, Bang Kristen. Oke, ada apa Bang? Kristen kok naik Bang? Silakan. Mau tanya pasal yang abang cakap tuh penyembah patung. Sebab saya kan Kristen Katolik. Abang Kristen Katolik. Halo? Ya, silakan. Abang itu yang menjelaskan. Anda sebagai Katolik,
Anda jelaskan apakah, karena ada 3 orang yang saya tanya, apakah itu ajaran resmi Katolik? 3-tiganya bilang iya, begitu. Apakah Anda setuju? Sebentar, saya kasih dulu ya gambarnya ya. Sabar bang, saya balik dulu. Oke, abang bisa lihat gambar ini? Saya balikin dulu bang, biar badan saya tidak menghalangi ya bang ya. Saya balik dulu, biar badan saya tidak menghalangi. Abang bisa lihat gambar itu dengan jelas? Jelas. Oke, saya tanya dulu sama abang, apakah itu adalah resmi ajaran Katolik? Iya. Iya, oke. Makanya saya bertanya kepada Anda, Bang. Nah, di mana di dalam Alkitab diperintahkan untuk sujud, untuk membungkuk, ataupun untuk menyembah patung Maria? Silakan. Dalam ajaran Katolik kan bang, kami diceritakan tentang Bunda Maria ini adalah tabut perjanjian. Oke, di mana itu di dalam Alkitab bahwa Bunda Maria itu adalah tabut perjanjian? Yang namanya tabut perjanjian itu, Bang. Saya tanya dulu sama Anda ngerti nggak di dalam Alkitab diperintahkan membuat tabut perjanjian? Dibuat dari apa itu? Saya tanya dulu sama Anda, tabut perjanjian itu terbuat dari apa? Dari emas. Iya, salutan bang, itu salutan dia. Tahu salut nggak? Abang dari mana ini? Bungkus. Dari Malaysia, Sabah. Dari Malaysia, ya. Itu dia emas tapi disalut bang, bukan emas murni, dia disalut, dia di apa namanya kalau bahasa ininya disulam begitu, apa dibikin benang begitu ya, dilapis begitu ya bahasa ininya, kurang lebih seperti itu. Nah, tabut itu bang, pada waktu itu fungsi tabut itu apa? Untuk menghormati apa tentang bukan bang, bukan itu tabut itu bang dulu dibuat itu ada alasannya bang, begitu. Jadi zaman dulu ketika Musa naik ke gunung, pada waktu itu Musa naik pada waktu ya, dia menerima 2 loh batu itu, bangsa Israel pada waktu itu nunggu, Musa nggak turun-turun ini kan. Lama dia nggak turun-turun, akhirnya orang-orang Israel pada waktu itu ribut karena menganggap Musa sudah mati. Nah, karena mereka menganggap Musa tidak turun-turun dari gunung tersebut, maka mereka membuat patung lembu, ya. Lalu berkata supaya biarlah patung lembu inilah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir. Nah, dibuatlah patung lembu itu. Nah, sehingga ketika Musa turun dari gunung tersebut, Musa sudah marah luar biasa, dipecahkanlah 2 loh batu itu, dan akhirnya patung itu pun diremukkan dan digerus, begitu dikatakan. Nah, pada waktu itu justru mereka jatuh kepada penyembahan berhala, dosa, karena mereka membuat patung dan menyembahnya. Baru akhirnya dibuatlah sebuah tabut perjanjian, dan di situ mereka kalau mau jalan, tabut itu harus di bagian depan, seperti itu. Nah, di dalam apa isi tabut itu, Bang? Apa isi di dalam tabut perjanjian itu? Tidak tahu. Kitab. Iya, pantesan. Bukan kitab, Bang. Di dalam tabut perjanjian itu isinya ada 2 loh batu, kemudian ada mana dan juga tongkat Harun. Begitu, Bang. Pantesan abang bilang tabut perjanjian adalah patungnya Maria. Ya repot, Bang. Kalau abang bilang tabut perjanjian patungnya Maria, kenapa tidak patung kucing aja, Bang? Abang ini udah ngarang bebas. Masa tabut perjanjian patungnya Maria? Bagaimana, Bang ini? Ya udah, tapi nggak apa-apa, silakan, Bang. Silakan abang utarakan bagaimana jalan ceritanya kok bisa tabut perjanjian itu jadi patungnya Maria. Silakan. Cuma baca dari video-video dari kawan-kawan, habis itu penerangan daripada ibu, bapak, saudara-saudara. Jadi bukan Alkitab yang abang baca? Sikit-sikit lah, tidak semuanya. Lagi satu Ya. Makanya saya bilang begini, Bang. Makanya saya bilang begini. Di akhir-akhir zaman, Alkitab itu sudah berbicara tentang pengajaran-pengajaran yang dia itu tidak berasal dari Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata begini, barang siapa memberitakan kepada kamu suatu ajaran lain, Injil yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu terkutuklah dia, Bang. Makanya saya tanya sama abang ini Injilnya apa? Injil yang tertulis di dalam Injil itu atau Injil yang lain? Sama satu lagi, Bang, mau bertanya. Yang mana? Silakan. Macam kami ini kan Katolik.
Kalau macam saya pergi rumah saudara kan, tengok patung gambar apa itu? Yesus itu lain. Pergi rumah saudara lain, gambar itu lain. Tapi dalam Alkitab, dalam 1 Wahyu ayat 16 penampakan Tuhan di Pulau Patmos itu mata dia menyala. Jadi pertanyaan mana satu yang betul? Ya itu tanyakan sama mereka, jangan tanyakan sama saya bang, gimana bang ini. Tapi yang mau abang saya kasih tahu sama abang begini bang. Kalau abang belajar sejarah, agama itu ketika datang atau pengajaran itu atau Injil itu ketika datang ke suatu kaum, itu biasanya itu dia itu kawin dengan budaya lokal. Begini bang, saya kasih contoh sama abang. Abang dari mana ini asalnya bang? Dari Malaysia. Oh, di Malaysia. Saya tak tahu ya kalau di Malaysia itu bagaimana. Adakah di Malaysia itu bang kalau orang mati nanti hari ketiga, hari ke-10, hari kesekian, hari kesekian, nanti mereka ada bikin kalau di sini selamatan begitu. Ada? Betul ada. Terus tuh kalau di sini kalau tidak bayar yuran tuh dia tidak boleh kena apa tuh sembayang. Ah itu. Begini bang. Biasanya bang orang-orang yang belum menerima Injil itu biasanya mereka itu udah punya ajaran sebelumnya. Nah, ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka itu biasanya tidak hilang langsung begitu saja. Biasanya ada perkawinan campur, bang, antara agama yang diberitakan dari luar dengan agama lokal. Nah, pada waktu itu, bang, ketika Kristen masuk ke wilayah Eropa, terutama di Roma, itu orang Roma itu, orang-orang Efesus, orang-orang itu mereka itu biasa nyembah-nyembah patung. Itu biasa itu mereka. Makanya kalau Anda kutip di dalam Kisah Para Rasul, gimana? Kalau saudara marah saya cakap kan, itu patung itu bukan kita sembah, itu salah satu simbolik dia cakap. Oke, saya tanya dulu sama abang. Saya balik dulu ya kamera saya. Apa itu menyembah, bang? Menyembah tuh sujud. Ya, oke, sujud. Apa itu sujud? Sujud itu adalah memposisikan badan merendah. Setuju? Setuju. Contoh bang, saya kasih contoh. Misalnya bang, saya datang kepada Anda, lalu lutut saya, makasih bang Idan, lutut saya letakkan ke lantai, lalu saya membungkuk begini, itu menyembah nggak? Iya, menyembah. Iya, itu yang dimaksud menyembah itu. Sujud itu yang dimaksud. Sujud itu bahasa Arab bang. Sujud ya, itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya, bahasa Melayu, bahasa Indonesianya itu menyembah. Begitu bang. Betul, dan itu di dalam Alkitab, sekali lagi bang, kalau Anda baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan tidak pernah melarang itu dilakukan kepada manusia. Nggak pernah. Yang dilarang dilakukan oleh, yang perbuatan demikian yang dilarang oleh Tuhan, dilakukan kepada benda-benda mati. Contoh, kepada batu, ya, kepada patung, kepada berhala, kepada pohon, kepada kayu, itu tidak boleh dilakukan karena mereka benda mati. Kemuliaan Tuhan itu ada pada diri manusia, bang. Begitu. Makanya Tuhan menempatkan rohnya di dalam diri manusia dan diingininya dengan cemburu. Makanya roh itu, kita ini manusia ini sebagai gambar Tuhan ini, jangan kita ini melecehkannya dengan cara menyembah sujud kepada batu, kepada patung, kepada benda-benda mati. Kalau kepada manusia nggak apa-apa, bang. Dalam Alkitab itu, hormat sujud penyembahan kepada manusia itu dalam Alkitab berkali-kali dilakukan dan Tuhan tidak pernah larang itu. Adapun seorang malaikat atau seorang manusia yang menolak disembah ada. Kan, Bang Edis? Ada seorang malaikat ataupun manusia yang menolak penyembahan itu. Ada. Tetapi kalau Tuhan melarangnya tidak ada. Seperti itu. Nah, sekarang saya balikan sama abang nih. Saya balikan kamera saya. Coba bang, saya tanya sama Anda bang. Mereka yang saya lihat, yang abang lihat di layar itu, mereka membungkukkan badan nggak? Lutut dulu. Saya kasih gambar yang lain yang ya, sampai berlutut sebentar. Itu kelihatan berlutut bang? Iya, berlutut. Oke, berlutut kepada siapa di situ bang? Patung Bunda Maria. Kepada patung. Coba bang, di mana dalam Alkitab disuruh berlutut kepada patung? Apalagi kepada patungnya Maria? Tidak. Oke, lalu dari mana abang dapatkan itu? Dari Injil mana abang dapatkan itu? Cuma dari tradisi Katolik lah. Iya, tradisi Katolik itu dapatnya dari mana, bang? Tidak tahu, saya cuma ikut dan ikut-ikutan saja. Kan? Hanya ikut-ikutan saja kan, bang? Ya. Nah, itu bang, makanya saya bilang, kalau hanya ikut-ikutan saja, ya mau gimana, bang? Namanya kalau ikut-ikutan ya mau gimana? Saya kasih contoh bang, makanya saya tuh bertanya dulu bang sebelumnya, apakah ini ajaran resmi Katolik gitu loh? Ini yang saya tanya. Contoh nih, saya kasih contoh lagi misalnya. Nih bang ya, saya kasih contoh.
Mana sih tadi gambarnya? Nih, kelihatan Bang? Sedikit buram ya. Nah ini, sujud kepada foto paus begitu. Ini resmi ajaran Katolik. Betul. Oke, sujud kepada fotonya paus. Tuh, ya paus berdoa begitu kepada paus. Tuh yang mana lagi? Ini berlutut di hadapannya patung Maria. Yang saya tanya itu dasar biblikalnya mana gitu loh. Tidak ada lah, cuma kalau di ajaran Katolik dia cakap patung itu adalah simbolik untuk kita nyatakan doa kita kepada Tuhan, macam tu lah. Habis tu, jadi kalau mau berdoa harus banu kepada ini patung Maria. Macam lebih afdal macam itulah. Iya, makanya sebelum kita mau berkata apakah itu ada, makanya saya tanya dulu Bang, dasar biblikalnya mana? Nah, ini kan sampai sujud tuh kan? Kelihatan nih kan sampai terjatuh nih kan? Betul kan? Betul nggak? Betul. Oh. Itu pentapisan padri. Nah, makanya itu yang mau saya tanyakan Bang. Nih, seperti ini nih. Kepada patungnya Maria begitu. Yang ajaran yang dasar biblikalnya itu yang saya tanya. Kalau tidak ada ya mau gimana? Berarti kan Anda sedang memberitakan sesuatu Injil yang lain begitu. Saya sering Bang difitnah Bang. Banyak orang memfitnah saya ini, tapi saya itu diam saja selama ini Bang. Sekitar 6 bulan saya itu diam. 6 bulan saya dikatakan Edis memberitakan Injil yang lain katanya. Bukan Injil yang diberitakan bapak-bapak gereja. Loh, saya memang tidak mau gini Bang. Saya tidak mau memberitakan Injil yang diberitakan bapak-bapak gereja. Saya mau memberitakan Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Begitu Bang. Makanya kalau misalnya Abang tidak punya dasar seperti itu, bagaimana Abang mau mengatakan bahwa itu adalah pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Bahkan di dalam Alkitab Bang. Oke, saya tanya dulu sama Anda. Apakah orang Katolik berdoa kepada Maria? Ya, doa untuk rosari macam tu dalam, kan kalau Katolik tu dia ada satu bukan, pertanyaannya simpel. Kalung. Sebentar gini, maksud saya rosario. Bukan itu maksud saya. Apakah orang Katolik itu berdoa kepada Maria? Iya, betul. Nah, coba di mana dalam Alkitab itu berdoa kepada Maria itu di mana? Tidak ada. Ya, mungkin beginilah, saya nggak mau menyimpulkan Bang. Mungkin Anda orang Katolik yang awam, jadi saya tidak mau menyimpulkan dulu. Nanti takutnya saya salah, karena udah 4 orang Bang. 4 orang saya tanya, jawabannya itu ya memang mengatakan semua itu ajaran resmi. Cuman saya mau dapat jawaban itu dari orang yang pakarnya, begitu Bang ya. Seperti itu, oke? Nanti biar nggak jadi fitnah di antara kita, oke? Oke, baik. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, baik. Ya, silakan yuk teman-teman ya. Silakan, kalau teman-teman mau berdiskusi, silakan, mari diskusi dengan baik. Kita kasih naik ada sebentar ya, Octavio, silakan Octavio. Ya, silakan Octavio. Oh, iya. Halo Bang, kecilin dulu musiknya Bang ya, musiknya kecilin dulu Bang. Oke, Abang Kristen atau Islam? Nampaknya Katolik kalau saya lihat. Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen Katolik. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan? Yang gambar yang tadi Abang perlihatkan itu, itu bukan berarti kami orang Katolik itu menyembah Maria, bukan menganggap Maria itu sebagai Tuhan, bukan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang Katolik menganggap Maria itu sebagai Tuhan Bapa di sorga. Saya nggak pernah bilang itu Bang. Begitu. Gini Bang, disembah. Begini Bang ya, kita harus pelan-pelan Bang ngomongnya begini Bang. Gini Bang. Abang pernah dengar nggak istilah kata-kata yang ada di tengah-tengah masyarakat menyembah uang? Pernah dengar itu istilah seperti itu? Ya. Oke, Abang pernah dengar istilah menyembah jabatan, menuhankan uang? Pernah dengar istilah begitu? Iya, ya. Nah, ketika ada istilah menuhankan uang, itu bukan berarti bahwa menganggap uang itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Enggak, Bang. Menuhankan itu, pengertiannya itu bukan menganggap dia pencipta langit dan bumi, Bang.
Seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan sama Anda, saya balikin dulu lagi biar kelihatan gambarnya. Sebentar ya Bang ya. Sabar Bang. Oke, saya balikin dulu supaya badan saya tidak menutupi ya Bang ya. Katolik. Ini sudah tradisi, bukan ajaran. Oh, bukan ajaran berarti? Ya. Oh, kalau bukan ajaran ya berarti ngapain? Berarti salah saya kalau gitu, Bang. So, yang lain tadi bilang ini ajaran resminya. Yang lain bilang tradisi gimana? Yang benar yang mana? Cuman ini aja. Itu Gimana? kami berlutut itu berdoa bersama-sama Maria. Bukan berdoa untuk menganggap Maria itu sebagai Tuhan, bukan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang Katolik menganggap Maria itu Tuhan. Tidak pernah itu saya ucapkan dari mulut saya, Bang. Yang saya katakan, yang saya tanyakan adalah apakah benar yang di layar ini adalah ajaran resmi Katolik atau tidak? Yang saya tanyakan 4 orang mengatakan itu ajaran resmi. Abang bilang bukan. Itu kan tidak ada dalam Alkitab. Oke, kalau tidak ada saya setuju, Bang. Makanya itu yang saya tanyakan. Dasarnya itu di mana melakukan hal-hal seperti itu? Bertekuk lutut di hadapan patung, itu dasarnya dari mana? Kan saya mau belajar. Soalnya kata RK, Tuhan menyuruh Musa dan Yosua nyembah patung. Dan ini kami menganggap Bunda Maria itu sebagai menghormati aja. Bang, kalau menghormati Bunda Maria, saya pun menghormati Bunda Maria. Tetapi menghormati Bunda Maria bukan dengan cara membuat patungnya lalu sujud kepada patungnya, bukan itu caranya. Iya, tapi itu tanda sebagai berdoa. Berdoa kepada Maria? Berdoa bukan berdoa kepada Maria, tapi berdoa bersama dengan Maria untuk menyampaikan doa kepada Bapa di surga. Berdoa bersama Maria. Iya. Oke. Berdoa bersama-sama dengan Maria. Iya. Itu tapi yang saya tangkap bukan itu, Bang. Yang saya tangkap bukan berdoa bersama Maria, yang saya tangkap berdoa kepada Maria. Itu yang saya tangkap. Ataukah saya salah di sini karena saya nggak tahu? Begitu, Bang. Mungkin saya sekitar 3 atau 2 kali ke gereja Katolik. Saya nggak pernah yang kayak begini-begini, Bang. Saya biasa aja datang ke gereja Katolik, di situ ada acara misa, nggak ada. Acara begini nggak ada, begitu. Makanya saya kebingungan, apakah ada acara yang begini selain daripada misa atau bagaimana? Yang saya nggak ngerti. Ada. Biasanya ada di biasanya ada doa rosario. Itu di bulan Mei dan Oktober. Itu ada berdoa itu. Berdoa bukan berarti berdoa kepada Maria, tapi berdoa bersama dengan Bunda Maria untuk menyampaikan doa kita kepada Bapa di surga. Itu saja. Oh, itu, begitu. Tapi doanya bagaimana itu, Bang? Itu ya, kalau saya kan nulis deh. Kalau bahasa Indonesia itu Salam Maria. Salam Maria itu ada. Oke, atau begini saja, Bang. Mungkin ada seorang yang lebih berkompeten supaya nanti diskusinya itu, karena nanti banyak yang protes dengan saya, Bang. Ketika saya berdiskusi dengan orang-orang Muslim, banyak yang inbox saya bilang begini, kamu tuh beraninya debat sama orang Islam awam. Nah, saya tunggu-tunggu ustadznya yang datang. Nah, ustadznya datang malah mengiyakan saya semua. Begitu. Nah, coba kira-kira Abang setuju nggak kalau misalnya yang datang itu adalah seorang Katolik yang berkompeten, seperti RK? Itu Gini, Bang, menurut Abang RK berkompeten nggak untuk mewakili Katolik untuk berdiskusi dengan saya? Ya. Berkompeten dia? Berarti Anda setuju bahwasannya yang menyuruh menyembah patung itu Tuhan? Menyuruh menyembah patung Bunda Maria? Iya, mungkin maksudnya RK itu menyuruh menyembah patung Bunda Maria. Yang menyuruh itu Tuhan. Begitu, Anda setuju dengan statement RK? Dia bukan, tidak. Coba saya putarkan dulu ya videonya ya, Bang ya. Biar nanti saya tidak dibilang fitnah. Begitu. Karena berkali-kali saya dikatakan sesat, berkali-kali ajaran saya itu dikatakan ajaran sesat, tapi saya sekali aja bikin video yang sesat itu yang ngomong begini. Sebentar ya. Saya kasih dulu, Bang, videonya. Sebentar, Bang, sabar ya, Bang ya. Nih, saya besarin ya suaranya. Stop cium patung RK, Kristen tidak mengajarkan itu. Yosua sembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan
Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Hah? Hei, otakmu. RK jangan menyembah patung. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Oke, coba apakah Anda setuju begitu? Justru di dalam Alkitab itu Musa marah begitu. Karena orang-orang Israel menyembah patung. Dia turun dari bukit Sinai itu, ya turun dari gunung Sinai itu. Karena Tuhan berfirman kepada Musa, lihat itu kelakuan orang-orang Israel itu. Ya, mereka sudah menyembah berhala. Makanya Musa malah mengamuk itu, dia ngamuk sejadi-jadinya itu Musa itu. Sampai dibanting itu 2 loh batu itu, dipecahkan sama dia. Begitu. Karena salah satu isinya itu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit. Tapi kalau patung-patung itu digunakan sebagai media untuk pemberitaan kebenaran. Contoh misalnya Bang, contoh. Ada patung misalnya Petrus di sampingnya, kemudian ada patung. Terus Petrus di situ menyangkal bahwa dia mengenal Yesus, menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, setelah dia menyangkal Yesus, barulah ayam itu berkokok. Seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Bukan untuk disembah-sembah, Bang. Begitu. Nggak salah, Bang, membuat patung itu tidak salah. Di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, kan, kalau mau mendirikan bait, di situ banyak didirikan semacam ukiran-ukiran, tapi tidak pernah untuk disembah. Itu yang digambar itu hanya media saja. Kami itu berdoa bersama dengan Maria, bukan berdoa kepada Maria. Oke. Ya. Oke, makanya saya bertanya, Bang. Saya bertanya seperti itu. Tapi yang saya tangkap itu bukan berdoa bersama, tapi berdoa kepada, seperti itu. Makanya mungkin yang perlu menjelaskan ini adalah orang yang lebih berkompeten ya, Bang ya, supaya kita tidak dibilang nanti kita di sini begini. Saya udah ya Bang bilang begitu, oke? Oke? Ya. Oke, baik, saya turunkan ya, Bang ya. Ya. Oke, baik, saya turunkan. Ayo silakan, mungkin ada RK begitu ya, yang mau mengkonfirmasi begitu, karena saya ini udah berkali-kali dikatakan sesat 6 bulan tuh saya itu diam aja gitu. Ya teman-teman ya, seperti itu. Banyak orang yang mengatakan saya sesat, tapi saya diam saja begitu 6 bulan ini. Tapi nampaknya ya sedikit-sedikit saya perlu menjawab lah, seperti itu ya Bang ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada saudara Tuan Joir. Ya, silakan Tuan Joir. Halo Tuan Joir. Halo. Tuan Joir Sitanggang, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya, sebentar Bang. Hidupkan lampu. Kebetulan ngantri di SPBU. Abang Islam kah? Saya Katolik Bang. Oke, Katolik lagi. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bang. Jadi pada kesimpulan nih, pernah saya menjalani seperti apa yang telah dibicarakan oleh pembahasan yang tadi tentang penyembahan terhadap patung-patung tersebut. Memang itu sangat dilarang di dalam Alkitab. Sangat dilarang karena kita dilarang untuk menduakan Tuhan. Kita harus selalu memuliakan Tuhan Allah di dalam hidup kita sampai kiamat. Dan kenapa bisa terjadi hal penyembahan tersebut? Karena begini tuh. Sebelumnya menurut sejarah antara agama dengan kesukuan yang berada di khususnya di Indonesia lah, tidak semudah yang dibayangkan untuk masuk ajaran-ajaran agama tersebut, khususnya kekristenan ini, ke dalam sebuah pengajaran yang dianut yang sebelumnya yang telah ada adat istiadat. Betul. Karena itu bagaikan minyak dengan air, itu nggak bisa bersatu. Jadi bagaimana agar supaya ajaran Tuhan Yesus Kristus dapat diresapi oleh setiap insan yang ada di Indonesia? Dan begitulah caranya Bang untuk menyatukannya itu. Makanya adalah acara adat seperti itu. Oke. Jadi itu bisa kita lihat contoh-contohnya, misalnya di era-era zaman sekarang, misalnya nih, pada waktu Kristen masuk ke tanah Batak, orang-orang Batak pada waktu itu sudah punya agama. Begitu. Apa agama orang-orang Batak pada waktu itu? Mereka bukan Parmalim Bang. Pada Parmalim itu sebenarnya beda lagi Bang. Jadi agama yang
yang ada pada waktu itu adalah agama-agama suku, agama animisme, dinamisme seperti itu. Mereka biasanya berdoa kepada batu-batu, kepada pohon-pohon, seperti itu. Mereka biasanya di situ akan melakukan ritual-ritual tertentu. Seperti itu. Nah, biasanya ketika Kristen masuk, hal-hal seperti itu belum betul-betul hilang. Makanya terjadi kawin campur begitu. Antara Kristen dengan agama lokal. Makanya terjadi percampuran budaya. Dia Kristen, tetapi dia masih melakukan yang namanya seperti apa, ngiris apa itu kalau orang baca itu apa, buah apa itu, seperti jeruk purut itu ya. Nah, kemudian mereka melakukan penyembahan, kasih potong ayam atau apa kepada sebuah batu dan lain sebagainya. Itu bukan hanya terjadi di suku Batak saja, Bang. Saya belajar tentang agama-agama asli Indonesia, agama-agama lokal asli Indonesia. Seperti itu. Makanya di dalam kajian sejarah ya, setiap suku bangsa di Indonesia ini biasanya ditemukan menhir dan dolmen. Ya, menhir itu biasanya berupa batu besar, entah itu dia berukir atau tidak berukir, ya. Kemudian ada dolmen. Dolmen itu semacam meja batu begitu. Dan itu hampir di setiap suku itu ditemukan. Begitu, Bang. Saya dari Lampung, Bang, asal saya. Dan di Lampung itu ditemukan menhir dan dolmen. Itu agama aslinya, Bang. Seperti itu. Itu mau dibantah, mau jungkir balik pun silakan. Karena itu fakta sejarah, itu nggak bakal bisa dibantah. Siapapun nggak bisa bantah itu. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh, Bang, ya. Saya kasih contoh. Saya ini kebetulan, Bang, orang yang sangat menggandrungi sejarah. Bentar ya, Bang, ya. Saya balikkan. Ya, Bang Edis. Ini saya kasih contoh menhir dan dolmen yang ditemukan di tempat saya, Bang, di Lampung ya. Siap. Sebentar. Ya. Saya kasih contoh karena banyak orang nggak tahu ya, Bang ya. Nih, ini situs Megalitikum ya dari Lampung ini, Bang. Tanah kelahiran saya. Inilah posisinya di Lampung Barat, Bang. Lampung Barat ini dipercaya sebagai asal muasal suku Lampung, Bang. Nah, ini namanya dolmen, Bang. Ini dia semacam meja besar begitu. Dan biasanya juga ditemukan menhir. Nah, menhir itu seperti ini. Begitu. Nah, jadi pada waktu itu mereka memang biasa, Bang. Dan ini bukan hanya di Lampung saja, ini hampir di setiap suku, Bang. Betul. Di Indonesia. Nah, mereka biasanya mempersembahkan sajiannya, sesaji kalau bahasa kita, sesaji itu di atas meja-meja ini. Nah, iya, sajen kalau orang Jawa bilang. Nah, ini dipersembahkan kepada siapa? Dipersembahkan kepada ini, batu-batu ini. Nah, mereka percaya, jadi orang-orang terdahulu, nenek moyang kita percaya bahwa di batu ini itu berdiam arwah atau roh-roh leluhur. Begitu. Seperti itu, Bang. Kalau Abang nonton film-film Cina, nonton film-film zaman dulu kan seperti itu. Jadi mereka percaya dengan yang namanya arwah-arwah atau kekuatan-kekuatan spiritual, kekuatan magis yang mendiami benda-benda tertentu. Seperti itu. Makanya mereka mempersembahkan sajian dan itunya di situ. Nah, di dalam firman Tuhan, Bang, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak diam begitu di batu-batu. Tuhan tidak diam di patung-patung buatan tangan manusia. Seperti itu, Bang. Nah, makanya ketika pengajaran dari Tuhan Yesus datang, orang-orang itu disadarkan tentang pengajaran yang benar. Seperti saya sepakat, Bang Edis. Saya setuju. Sekalipun Abang Katolik, tapi Abang tidak setuju dengan penyembahan patung-patung seperti itu ya? Betul. Baik, Bang. Puji Tuhan, Bang. Yang inbox saya, orang-orang Katolik banyak, Bang, yang mengatakan bahwa sekalipun saya Katolik, saya tidak setuju dengan sujud bertekuk lutut kepada patung Maria. Banyak orang Katolik yang inbox saya seperti itu. Khususnya untuk saya, Bang Edis, satu dasar membuat saya mengatakan seperti demikian. Itu telah ada tertulis di firman Tuhan bahwasanya Tuhan itu sangat benci dia akan diduakan. Betul. Apalagi sampai membuat berhala. Baik, mantap. Ini, Bang, yang saya tunggu nih. Kalau begini mantap kita, Bang. Oke, makasih ya, Bang Tuan. Selamat malam, Bang Idris. Selamat malam, Bang. Shalom. Shalom. Ya. Tuhan memberkati semua. Tuhan berkati. Ya. Amin. Amin. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ketika firman Tuhan diberitakan, maka kita itu jawaban kita itu adalah sami'na wa ta'na. Iya. Begitu. Ketika firman Tuhan datang, maka sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, kita berkata sami'na wa ta'na. Artinya adalah kami mendengar dan kami taat. Begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ada religius. Ya, silakan, religius. Ya, tuh banyak yang ngomong tuh back to the Christ. Ya, betul. Kembali kepada Tuhan Yesus. Oke, silakan yang berikutnya. Kita kasih naik ada Nadim Iskandar.
Oke, Bang Nadim Iskandar, mungkin abang bisa ke tempat yang lebih terang. Ya, sip, mantap. Silakan Bang, abang Muslim ya? Sebentar Bang, abang Muslim? Saya Muslim. Silakan. Alhamdulillah. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Ya. Saya ingin utarakan sesuatu yang terjadi kepada pohon ara. Disebabkan Abang Edis juga mengkaji Al-Quran juga ya. Oke. So, saya ingin bentangkan Markus ayat 11 yang menyatakan Yesus mengutuk pohon ara. Bagaimana Yesus boleh mengutuk pohon ara? Oke, kita lihat daripada ayatnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus berasa lapar. Betul? Betul. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi tidak ada buah untuk dimakan. Saya tahu justru Yesus pada waktu itu berasa lapar. Betul? Ya. Oke. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun sahaja. Sebab memang bukan musim buah ara. Yesus tahu pada musim itu bukan musim buah ara. Betul? Ya, terus. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Jadi, intinya, kalau Yesus sudah tahu pada waktu itu bukan musim buah ara, mengapa dia tidak tahu bagaimana buah ara itu berbuah? Dan mengapa Yesus bisa mengutuk pohon ara itu untuk dijamak? Karena tidak didapati buahnya di sana, Bang. Dikatakan di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa karena ia tidak mendapati buah di situ, maka akhirnya dia berkata kepada pohon ara itu, mulai dari hari ini tidak akan lagi yang seperti yang Anda bacakan lagi. Lalu keesokan harinya dikatakan bahwa pohon itu telah kering, seperti itu. Lalu ditutup dengan ayat, aku berkata kepada kamu, di situ ada berkata, jikalau imanmu sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat berkata kepada gunung ini, hai gunung, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, maka ia akan patuh kepadamu. Nah, jadi memang ayat ini, Bang, itu saya akui, ayat ini memang kontroversial ya, kontroversial ayat ini. Yang saya maksudkan begini, Bang. Kalau Anda berbicara dengan saya ini orangnya itu sangat-sangat berpikir modern ya. Nah, sekarang begini, Bang. Anggap saja ini, menurut Anda ini. Karena salah satu buku yang saya bahas itu adalah The Five Gospels ya, buku yang membahas tentang apa yang sungguh-sungguh benar-benar dikatakan Yesus dan apa yang merupakan kata-kata yang sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang yang menjadi problem, sebelum saya bahas itu lebih dalam, begini, Bang. Seandainya ini permisalan, Bang ya, permisalan ayat itu tidak orisinil, apa yang jadi masalah di dalam kekristenan? Silakan. Oke. Kalau Yesus sudah tahu pada waktu itu bukan musim buah ara, mengapa dia masih lagi mau? Oke, maka dari itu, Bang, tadi jawaban saya itu sudah cukup simpel, Bang. Begini, Bang, tadi jawaban saya itu sudah cukup simpel. Begini, Bang, Abang kan mempermasalahkan ayat tersebut. Saya ngerti Abang bikin pertanyaan itu asal-muasalnya dari mana. Jadi, Bang, ada sebuah buku yang berjudul The Five Gospels. Abang pernah tahu buku itu? Pernah tahu tentang buku itu? Oke, buku itu berbicara tentang mencari apa yang sungguh-sungguh benar-benar dikatakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang benar-benar apa yang ditambahkan belakangan. Karena ini teman-teman, saya ngomong ini ya, jangan nanti teman-teman, ini pandangannya ngeri. Begini, saya kasih tahu, gini. Di dalam Alkitab, ini omongan ini agak keras dan ini hanya dibahas di meja-meja para akademisi. Orang-orang awam tidak pernah diceritakan hal-hal yang seperti ini di gereja. Begini, Bang, saya ini adalah orang yang percaya bahwa ada banyak tambahan-tambahan di dalam Alkitab. Jadi ketika penyalin itu menyalin Alkitab, di dalam Alkitab itu ditambahi oleh para penyalin-penyalin itu sendiri. Gitu. Salah satunya misalnya tentang kutipan kata-kata, dengan demikian ia menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Itu juga kata-kata yang ditambahkan. Cuman ini banyak, saya kasih contoh, Bang ya, biar Abang ngerti. Makanya sebenarnya tadi udah langsung saya cut saja. Kalau Anda mengatakan bahwa itu ayat tidak orisinil, maka apa yang menjadi masalah tentang agama Kristen? Begitu.
Karena Bang, kalau sudut pandang saya memang mempercayai tentang adanya ayat-ayat di dalam Alkitab yang tidak orisinil. Begitu. Saya kasih tunjuk dulu sama Anda, saya kasih contoh ayat yang tidak orisinil dalam Alkitab, tetapi yang akhirnya jadi kitab sucinya orang-orang Kristen tertentu. Saya kasih tunjuk ya Bang ya. Sebentar. Sebentar ya Bang ya. Saya kasih contoh misalnya di dalam Markus pasal yang ke-7 ya Bang ya. Markus pasal yang ke-7. Memang yang saya katakan ini memang agak berat dan membuat orang-orang awam itu memang ya terguncang. Oke, Markus 7 ayat 19 Bang ya. Ini salah satu ayat yang tidak orisinil. Semua catat ya, baik yang orang Kristen ini juga penting bagi kalian. Markus 7:19 itu salah satu ayat sisipan yang tidak orisinil. Markus 7:19. Markus berapa tadi saya bilang Bang? 7:19 ya? 7:19 ya. Oke, saya balikan dulu kamera saya. Kebenaran harus saya sampaikan ya. Jadi saya tidak mau ngajarin orang-orang awam terus. Kadang-kadang banyak orang tuh nggak mau ngasih tahu, nanti takut jemaat terguncang katanya. Padahal enggak. Kita itu nggak perlu takut. Kebenaran itu harus kita beritakan. Oke, ini Bang ya, Markus pasal yang ke-7. Sudah? Ayat yang ke-19. Nih ya, saya baca dulu 18-nya. Maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke dalam jamban. Nah ini perhatikan nih Bang. Kata-kata dengan demikian, kata-kata ini, dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ini saya katakan ayat palsu. Mengapa Abang Edis bisa menyatakan? Karena ini nggak ada ini. Ayat dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Ini nggak ada dibahas di Injil yang sebenarnya nggak ada. Terus gimana? Ya, makanya saya katakan kepada Anda, ini ayat sisipan. Ayat ini yang mengatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, itu adalah ayat sisipan. Ayat yang sebenarnya nggak pernah ada di dalam Injil. Seperti itu. Nah, tadi Anda datang membawa satu isu. Isu tentang Yesus mengutuk pohon ara. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Ini pertanyaan yang bagus, Bang. Dan ini juga menjadi kajian para pakar-pakar Alkitab. Begini Bang, kalaupun Anda mengatakan bahwa ayat itu ayat sisipan, ayat yang sebenarnya tidak ada, yang menjadi pertanyaan saya adalah, lalu apa yang membuat Anda mengatakan bahwa ajaran Kristen itu salah? Gimana Bang? Ya, kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, jadi bagaimana dia tahu? Dia nggak tahu sebenarnya pada waktu itu. Ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, apakah maksud Anda Yesus itu ada? Yang mana nih Bang? Waktu Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, yang ini, yang mana yang Anda maksud? Ketika Anda berkata Yesus itu Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, dia pasti tahu pada waktu itu adalah bukan musim pohon ara berbuah atau menghasilkan buah. Maka dia mengutuk pohon ara tersebut. Maka ayat Markus 11:14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seseorang pun makan buahmu selama-lamanya. Maka dia mengutuk pohon itu jangan lagi berbuah dan tidak memberkati orang-orang di sekeliling itu untuk makan buah itu. Bermaksud dia tidak memberikan orang Kristen cakap memberkati semua orang dengan buah. Baik ya, kalau Anda tanya saya jujur ya Bang ya, saya jawab begini Bang. Jadi saya punya dua jawaban Bang. Soal ayat ini saya orangnya jujur Bang. Saya nggak mau nutup-nutupin sesuatu. Kalau saya ditanya perihal ayat tersebut, saya menjawab dengan dua jawaban begini. Kalau ayat tersebut merupakan ayat yang orisinil, itu pun sebenarnya clear, tidak ada satu masalah Bang. Karena begini, ketika itu Tuhan Yesus berharap bahwa ada di situ buah didapati. Tetapi ketika ia mendapati pohon ara tersebut, ternyata tidak didapati buahnya. Makanya Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya secara pribadi, kenapa penutup ayat tersebut, saya bukakan saja Bang ya.
Ini sebenarnya diskusi internal sesama orang Kristen, dan kalau ada orang Kristen yang ngerti, saya boleh belajar sama dia tentang hal ini. Bentar Bang, berapa tadi Bang? Ayat Markus 11. Markus 11 ya. Markus 11 14 ya. Ya. Markus 11 ayat yang ke-14. Sebentar Bang, tapi ada yang lebih panjang Bang. Ini versi yang pendek Bang ya. Sebentar. Karena itu versi yang pendek Bang. Kalau versi yang panjangnya saya kasih tahu. Sebentar. Markus pasal yang ke-11. Sabar ya Bang ya. Kita ambil yang versi panjangnya itu ada di Matius 21 Bang ya. 21. Saya balikan dulu kamera saya. Oke. Saya bacakan ya Bang ya. Ya. Oke. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Betul. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu, juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, pertanyaan, kalau saya fokusnya bukan ke pertanyaan Anda mengenai Yesus, Tuhan kok nggak tahu pohon buah ara, betul? Itu pertanyaan Anda kan? Ya. Oke, jadi begini Bang, sebenarnya Bang, kalau kita berbicara tentang pohon ara Bang, pohon ara itu tidak seperti, ini yang setahu saya ya, coba nanti teman-teman boleh koreksi, saya nggak mau juga sok tahu. Begini Bang, yang saya pelajari, saya balik dulu ya. Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Ini menjadi pokok bahasan saya dengan para orang-orang yang mendalam mengkaji Alkitab. Di dalam pemahaman saya, nanti tolong Anda bisa koreksi kalau salah. Abang tahu pohon jambu air atau pohon jambu batu? Tahu. Oke. Kalau setahu Abang itu, dia buahnya itu buah-buah musim-musim tertentu aja nggak? Nggak. Dia sentiasa berbuah. Berbuah terus? Terus. Oke, ada tidak bermusim buah, dia ada buahnya itu kadang-kadang tetap ada. Buahnya tidak sebanyak pada waktu bermusim. Seperti itu. Itu yang saya baca, yang saya pelajari. Kalau salah tolong dikoreksi. Saya tidak mengatakan bahwa statement saya itu benar. Tapi selama saya mempelajari, pohon ara itu dia berbuah walaupun dia tidak musimnya. Walaupun dia kadang-kadang dia itu bisa tidak berbuah sama sekali. Sama seperti pohon-pohon misalnya kayak pohon jambu batu begitu. Kita kalau ke situ berharap ada buahnya. Nggak seperti pohon durian. Kalau pohon durian, dia memang di bulan tertentu, musim tertentu. Selain daripada itu, dia nggak bakal ada buahnya. Setahu saya seperti itu yang saya pelajari. Makanya, pada waktu belum musim buah ara pun, ketika orang mendekat kepada buah ara, dia boleh berharap di situ tetap ada buahnya yang bisa dipetik. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kepada pohon ara itu dan tidak ada di situ didapatinya, maka dia berkata kepada pohon itu supaya pohon itu seperti tadi. Lalu terjadilah demikian. Seperti itu. Itu jawaban saya yang pertama. Nah, untuk jawaban saya yang kedua, ya, jawaban ini mungkin akan membuat banyak orang Kristen mungkin agak berpikir aneh-aneh dengan saya. Saya itu gini. Saya itu kenapa bisa berpikir aneh?
sesama Kristen. Ya, karena begini Bang, saya ini waktu belajar Alkitab Bang, saya ini benar-benar meneliti Alkitab tersebut. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa di dalam penerjemahan atau penyalinan Alkitab, itu sering orang menambah-nambahi cerita. Kenapa bisa menambah cerita? Ya, makanya kita Kalau jujur aja. faktanya ada di dalam Alkitab. Karena ketika orang menyalin naskah-naskah tersebut, mereka itu menafsirkan isi Alkitab tersebut. Contoh seperti yang saya kutipkan tadi, di situ kan ada kata-kata dengan demikian ia menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Nah, kata tersebut itu kalimat tersebut adalah tafsiran daripada sang penyalin itu. Jadi bagaimana Kristen mau merujuk pada Injil, kitab Injil yang sebenarnya? Oke, kalau begitu pertanyaan saya, di mana Injil yang sebenarnya? Ya. Di mana Injil yang sebenarnya? Ya. Iya, pertanyaan saya sama Abang. Begini Bang. Bang, saya ini orangnya sangat terbuka dan saya sangat senang dengan diskusi yang ilmiah akademi seperti ini. Islam datang, pahlawan, kalau menurut saya seperti pahlawan kesiangan, ingin menawarkan nih, ini Injilnya. Saya juga periksa Bang, saya bukan orang yang langsung anti itu enggak, saya periksa. Saya mengkaji isi Al-Quran itu Bang, habis-habisan saya kaji. Pertanyaan saya adalah, lalu jawaban Anda seperti apa tentang itu? Adakah Anda memberitakan kepada saya satu Injil yang asli? Tidak. Ya sudah selesai Bang, berarti yang Anda bawa itu tidak lebih baik. Begini, yang Anda bawa itu tidak lebih baik daripada kejujuran yang saya utarakan. Seperti Abang Edis yang katakan tadi, kitab Injil banyak dipalsukan. Jadi mana yang tulin? Makanya Bang, saya memberitahukan kepada Anda, Injil itu masih ada naskah-naskah tuanya. Kami orang Kristen punya yang namanya kodeks ya, misalnya kodeks Vatikanus, kodeks Sinaiticus, kodeks apa lagi. Kodek-kodek tersebut masih bisa kita lacak zaman sekarang. Dan makanya para pakar-pakar Alkitab itu mengutarakan. Makanya Bang, kalau Anda baca Injil yang di dalamnya untuk kajian-kajian para akademisi, itu dikasih tahu naskah-naskah sebelumnya itu tidak ada yang seperti itu. Dan itu Bang, di dalam kekristenan itu hal yang biasa Bang. Karena Injil itu bukan Tuhan ngasih kitab begitu, ini kitab gitu. Seperti di dalam pikiran kalian, bukan begitu Bang. Enggak seperti itu Injil itu. Injil itu adalah berita gembira. Berita gembira tentang apa? Tentang datangnya sang juru selamat Mesias. Nah, ketika sang Mesias itu datang, maka berita tentang Injil itu ditulis Bang. Ditulis menjadi satu kesaksian. Nah, ketika proses penulisan ini Bang, itu nggak seperti mesin fotokopi Bang. Itu berlangsung lama. Ratusan tahun itu lamanya Bang. Ya. Nah, maka pada waktu itu dilakukanlah yang namanya sortir. Karena waktu itu ada banyak Bang, Injil-Injil itu banyak. Injil-Injil tanda kutip itu palsu itu banyak. Nah, ketika proses penyalinan ini, itu terjadi yang namanya salah tulis, terjadi kesalahan penulisan, terjadi penambahan. Dan itu jujur Bang, di kalangan akademisi itu dikupas tuntas. Dan Kristen tidak pernah takut dengan hal-hal seperti itu. Mungkin bagi orang-orang awam akan berkata, wah seperti ini, begini. Enggak Bang. Kita ini kalau mau jujur-jujuran, mau belak-belakan, terjadi kesalahan penulisan, terjadi penambahan ketika penyalinan. Dan sebagai orang yang jujur dan sebagai seorang yang meneliti Alkitab, hal-hal yang remeh-temeh seperti itu memang ada. Tapi bukan hal-hal esensial, bukan soal-soal yang merujuk kepada keselamatan atau esensi atau inti ajaran Kristen. Itu saya akui Bang. Dan ketahuilah juga oleh Anda datang dengan membawa Al-Quran, memberitahu solusi ini. Saya kasih tahu Bang, kentut. Nggak ada Bang. Saya sudah meneliti semuanya Bang. Sudah saya pelajari, sudah saya teliti. Jadi kalau Anda datang ke sini menawarkan, kalau begitu inilah kitab yang asli Bang, omong kosong Bang. Nggak ada Bang. Jadi Abang Edis ya, ada satu lagi pertanyaan. Mengapa Yesus tidak melihat masa depan seperti yang dilihatnya kepada Petrus ya? Bukan Bang, kita satu isu dulu saja, bereskan dulu Bang. Saya mau tanya kepada Anda Bang, seandainya bagian cerita tentang Yesus mengutuk pohon ara itu bukan bagian yang orisinil, kira-kira menurut Abang, teman-teman saya harus, ini ada kegiatan teman-teman, jadi saya harus berangkat dulu ya. Jadi saya harus berangkat dulu, kita lanjutkan besok lagi ya. Ini tema menarik, tapi saya sebenarnya pengen bahas ini sampai tuntas, tapi mau gimana lah, gitu ya. Oke Bang ya?
Sambung besok lagi ya. Sambung besok lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya turunkan ya. Oke. Teman-teman sekalian, karena saya harus berangkat ya bekerja, saya harus ngantar teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada
kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru, Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Makanya 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 makanya
makanya Jadi abang kasih lagi ke adik terima kasih deh udah semua pun abang tadi. Gak percaya itu. Gak percaya.